Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita berada di Puncak Rejenu, tepatnya di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang berada di kawasan lereng Pegunungan Muria, di mana di sini terdapat makam ulama besar dari Timur Tengah, yakni makam Syekh Sadali Rejenu. Dengan jalan yang berundak-undak menuju ke makam beliau, kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat bagus, yang dimana di sisi kanan dan sisi kirinya terdapat banyak berbagai tanaman yang menghiasi jalan menuju ke makam beliau. Tidak jarang banyak orang-orang maupun keluarga berziarah ke sini untuk ngalap berkah barokahnya Mbah Hasan Sadali, sekaligus menikmati pemandangan alam dari Puncak Rejenu atau di area sini dengan suasana yang sangat berbeda yang membuat kita semakin betah, serta akses menuju ke sini atau ke makam beliau sudah tertata rapi. Di depan kita sudah terlihat tampak jelas adalah gapura masuk untuk menuju ke makam beliau Mbah Syekh Hasan Sadali, yang dimana beliau adalah ulama besar penyebar agama Islam di kawasan area Pegunungan Muria ini. Beliau berasal dari Timur Tengah, tepatnya kalau tidak salah dari Baghdad. Masuk ke sini melalui jalur perdagangan atau berdagang. Ketika kita di depan gapura masuk ke makam beliau, di sini terdapat keramik berbentuk bulat di dinding gapura, yang dimana dimungkinkan usianya sudah berpuluh-puluh tahun atau kemungkinan sudah ratusan tahun. Menjadi salah satu bukti bahwa beliau menyebarkan agama Islam di kawasan Puncak Rejenu sini, yang dimana dulunya ada padepokan untuk mengajar ilmu agama. Nama istilah Rejenu sendiri mempunyai arti yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dan sobat petualang, kita akan masuk ke makam beliau yang melewati tangga berundak, yang dimana di atasnya tertutup dengan transparan mika kalau tidak salah, agar para peziarah nyaman kalau semisal turun hujan. Dengan tembok yang terbuat dari batu alam di sebelah kanan dan sebelah kiri, menambah kesan alami. Dan jangan lupa bagi teman-teman dan sobat petualang, jika membawa sepatu ataupun sandal ditaruh di bawah, karena batas sucinya ada di bawah untuk menghormati beliau. Dan kita sudah sampai di depan makam beliau. Di dalam sanalah beliau Mbah Hasan Sadali. Dan di sini adalah area ruangan aula ketika para peziarah yang datang dari jauh dan ingin menginap di sini, jadi harus lapor kepada juru kuncinya untuk izin. Dan kita untuk meliput ke dalam, kita sudah meminta izin kepada juru kuncinya dan kita diperbolehkan. Ada cerita atau kisah menarik dari makam beliau, karena dulunya ditemukan sekitar ratusan tahun yang lalu. Awal mulanya adalah ada beberapa orang atau tamu dari Timur Tengah datang di area Pegunungan Muria ini yang berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ketika itu beliau-beliau ini sudah lama mencari makam leluhurnya, yakni Mbah Syekh Hasan Sadali. Kemudian bertemu dengan salah satu tokoh kiai yang ada di sekitar sini untuk meminta tolong kalau semisal ada leluhurnya, makam leluhur yang ada di sini. Kemudian tokoh kiai tersebut meminta menantunya untuk mendampingi tamu tersebut yang dari Timur Tengah. Lalu sang menantu ingat bahwa di tengah hutan Argo Piloso atau salah satu puncak Gunung Muria yang ada di sini terdapat makam yang dimana oleh penduduk sekitar saat itu kerap digunakan untuk tasyakuran ataupun ada suatu hajat yang lain. Singkat cerita, beberapa tamu dibawa ke makam yang berada di tengah hutan ini, dan dulunya makam beliau berada di dalam lubang yang penuh lumut yang sangat halus. Sesampainya di makam, tamu yang dari Timur Tengah lalu mengambil sejumput tanah makam, kemudian menciumnya. Setelah dicium tanahnya, beliau-beliau ini langsung membaca takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini adalah makam leluhur kami yang bernama Syekh Hasan Sadali. Ucap beliau-beliau ini dari Timur Tengah yang dimana ditirukan oleh sang menantu tersebut. Teman-teman dan sobat petualang bisa melihat langsung disinilah makam beliau Mbah Syekh Hasan Sadali yang dari Timur Tengah. Dan beliau masuk
di sini dan menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. Dikenal dulunya adalah kaya raya, namun beliau memilih untuk uzlah atau menyepi di puncak Rejenu ini atau di hutan Argopiloso untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika setelahnya beliau-beliau yang dari Timur Tengah mengetahui bahwa disinilah leluhur mereka, yakni Mbah Syekh Hasan Sadili, dan juga warga sekitar pun akhirnya paham jika makam yang selama ini mereka hormati adalah makam seorang ulama besar yang dari Timur Tengah. Dulunya ditemukan batu bata yang bertuliskan tahun 1267, di mana waktu penggalian pondasi di wilayah makam beliau Syekh Hasan Sadali. Namun penemuan batu bata yang sangat bernilai tersebut kita tidak mengetahuinya, yang dimana berukuran sangat besar dan ada tulisannya tahun 1267. Dan juga diketahui kalau semisal ada batu bata yang berukuran besar dan ada tulisan tahunnya, dimungkinkan bahwa dulunya di sini ada kehidupan bermasyarakat ataupun ada orang-orangnya banyak yang di area puncak Rejenu ini. Yang dimana yang kita ketahui di sini adalah makam beliau dan penduduknya ada di bawah sana. Dan dari kita cukup sekian dulu pembahasan ataupun petualangan. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu pembahasan ataupun petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.